Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut kita ikuti sambutan arahan sekaligus membuka acara pada siang hari ini oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sahid, Magister Manajemen, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Aziz, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Samsul Bahri MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Penais Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Dr. Mufi Imron Reshadi. Yang saya hormati penyuluh agama, baik penyuluh agama fungsional maupun penyuluh agama honorer se-Kabupaten Gresik, baik yang ada di wilayah daratan maupun lautan. Karena ada dua tempat Gresik ini, jadi nyebutnya kalau 16 kecamatan yang ada di Gresik, di wilayah Gresik ini daratan. Tapi kalau 2 kecamatan Sangkapura maupun ditambah itu masuk di lautan. Jadi orangnya itu berada di atas laut lah, begitu ya. Yang saya hormati Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik beserta seluruh JFU. Yang saya hormati Saudara Pranata Humas dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin saya tidak bisa menyebut satu persatu dan ini perlu saya sebut. Kalau nggak saya sebut nanti saya tidak disapa. Bapak Kiai Haji Imam Hanafi. Beliaunya ini katanya lebih terkenal dari kepala kantornya, begitu. Saya juga tidak apa-apa, itu tidak berimbas pada tunjangan. Nah, itulah. Beliau terkenal seantero dunia, nggak masalah. Sepenting kan kepalanya kan tetap saya itu. Beliau kemarin juga bersama-sama saya selama sepekan di Bawean karena beliau sebagai koordinator panitra. Tapi di sana sudah tidak berlaku kepala kantor karena saya selama di sana justru tidak pernah disambangi. Saya yang nyambangi beliau 2 kali dan itu tidak lembean tak tukono jajan. Itu. Itu salah satu anak buah yang su'ul adab. Iya, tapi enggak apa-apa, begitu tetap kepalanya adalah Sahid. Beliaunya ini yang tidak bisa ditiru. Kalau pengajian begitu, di mana saja itu tidak pernah meninggalkan apa yang dia saya sampaikan materi apa saja itu yang saya tahu pasti pakai lagu Roma Irama. Nah ini. Ya, jadi lengkap itu sudah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, puji syukur. Mari sama-sama selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah dan inayahnya. Kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan dan panjang umur sehingga bisa hadir di ruangan yang sangat representatif ini di Putri Mijil, Komplek Pendopo Pemerintah Kabupaten Gresik,
dalam rangka mengikuti kegiatan yang telah diagendakan oleh Seksi Bimas Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, yakni penguatan moderasi beragama bagi penyuluh agama Islam di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, yang dihadiri langsung oleh Bapak Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya sholawat ma'assalam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sangat berharap memperoleh syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan kita yang hadir dan keluarga kita, handai tolan kita nanti masuk surga bersama-sama baginda Rasulullah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada kata yang pantas. Yang pertama dan utama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, ucapan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada para penyuluh agama, baik PAIF maupun penyuluh agama honorer. Ini penting pada hari ini, momentum yang sangat pas untuk kita bertemu dan bersua pada saat pembinaan ini. Karena alhamdulillah setelah saya secara pribadi dan institusi dilantik oleh Pak Menteri Agama, oleh Pak Kakanwil, diberikan kepercayaan memimpin kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik pada tanggal 26 Januari 2022. Sampai saat ini saya belum pernah bersua, bertemu tatap langsung dengan para penyuluh agama. Alhamdulillah atas izin Allah, saya pada hari ini secara pribadi bisa berinteraksi secara langsung dengan panjenengan. Memang penyuluh agama luar biasa. Nah, itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Direktur barusan ngebel saya. Ini tadi termasuk Pak Kepala Bidang, ya, tidak apa-apa, kita tunggu saja. Karena hari ini adalah hari spesial untuk penyuluh agama. Tidak semuanya kabupaten kota yang mendapatkan pembinaan langsung dari Bapak Direktur langsung dari Kementerian Agama Jakarta. Ini luar biasa. Makanya sabar sauntawis. Karena panjenengan terutama yang ada di daratan itu meskipun jauh dari Orjo maupun Panceng, masih jauh yang berada di lautan. Yang dari Mbawean, coba angkat tangan yang dari Mbawean. Nah coba, ini adalah kawan-kawan kita dari Mbawean, sudah luar biasa bisa datang di Gresik, tepuk tangan. Ini mestinya kawan-kawan penyuluh yang ada di daratan itu dari rumah membawa oleh-oleh semuanya, nggak tahu oleh-olehnya itu apa, itu loh. Ada pisang, ada geduk, kemudian ada tape, kasih saudara kita yang dari Mbawean. Nah itu loh. Karena terus terang Mbawean ini, saya sudah 2 kali, meskipun 4 bulan sudah berada di sini, beda dengan yang ada di daratan. Terus terang ini kulit hak walau kana muron. Wah itu ya. Memang kalau mencari uang, bukan tempatnya di sana. Di sana itu persaudaraannya sangat luar biasa. Cara menerima tamu sangat luar biasa. Tapi penyuluh-penyuluh agama gak ada yang mampirkan saya yang di sana. Ya gak apa-apa, sekarang saya tinggikan semuanya. Luar biasa Pak. Estu, sungguh. Kalau orang sini, orang daratan, ya 16 kecamatan itu menerima tamu ya kayak ada suguhan seperti ini saja. Di sana itu sudah diagenda, nanti pagi Bapak sarapan di sini, nanti siang Bapak sarapan di sini, sama malam dan jadi makan itu minimal 1 hari itu 5 kali. Sehingga saya kemarin waktu berangkat itu nggak gemuk-gemuk amat ini. Nah itu. Sekarang di sana 7 hari masalah gemuk. Ini udah naik 3 kilo dari lautan ini saya. Luar biasa untuk Mbawean. Tepuk tangan untuk Mbawean. Nah. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini suasananya sudah tidak suasana Idul Fitri, tetapi tidak ada salahnya
Idul Fitri salam-salaman tidak harus pada saat pasca Ramadan. Karena mumpung ketemu panjenengan, maksudnya sekarang itu ketemu panjenengan, dan kemarin itu tidak kita agendakan ketemu panjenengan. Ini adalah peristiwa momentum yang sangat luar biasa. Maka saya selaku pimpinan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik pasti ada salah. Karena selama kita berinteraksi kurang lebih kurun 1 tahun berkomunikasi, kolaborasi, pasti itu ada yang enak dan tidak enak, pasti itu. Untuk yang penyuluh itu pasti dalam benaknya kedien kok mek 1 juta hai gitu. Awak dhewe iki kita ini disuruh untuk garda terdepan. Pak Menteri itu katanya senangnya kepada penyuluh luar biasa. Kemudian kepala Kemenak maupun kepala KUA itu kerjasamanya dengan penyuluh luar biasa. Tapi kerjasamanya itu hanya omong tok, penggawean tok, pekerjaan tok, tapi kesejahteraan tidak pernah dipikir. Nanti minta berapa gajinya, ayo coba ngomong. Insya Allah tidak ditunaikan. Nah, itu. Kita ini, Bapak Ibu yang saya hormati, pekerjaan kita, pengabdian kita ini sangat betul-betul sangat mulia. Memang dari sisi kesejahteraan tidak ada apa-apanya pemerintah untuk memberikan kompensasi atau kesejahteraan kepada panjenengan. Tapi ingatlah bahwa apa yang kita lakukan ini adalah tidak semuanya orang meskipun menginginkan untuk menjadi seorang penyuluh agama, banyak yang tidak kesampaian. Itu buktinya banyak kabupaten kota di Jawa Timur, bahkan di seluruh Indonesia. Karena regulasinya pada saat ini setiap kecamatan itu hanya membutuhkan kurang lebih 8 orang. Sehingga di mana di situ kabupaten kota kecamatannya berapa? Seperti di Gresik ada 18, berarti pastikan 18 kali 8 penyuluhnya. Nah, penyuluh ini tidak ujuk-ujuk tiba-tiba untuk menjadi penyuluh agama, melainkan berproses membutuhkan waktu yang lama. Dan dipilih orang-orang yang punya kompetensi karena ada fit and proper test. Tidak hanya pada saat tataran-tataran pengisian ujian-ujian lewat tulisan, melainkan juga ada wawancara di situ. Dan itu sudah pernah dengan lakukan. Berarti inilah orang-orang yang hebat. 1,3 juta penduduk yang ada di Kabupaten Gresik, inilah penyuluh agama kita yang punya kompetensi karena panjenengan mulai proses yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, nah inilah la in syakartum la azidannakum, perlu untuk kita syukuri meskipun dari pemerintah untuk sementara belum menaikkan kesejahteraan kita. Bapak Ibu, oleh karena itu saya atas nama pimpinan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apalagi pada saat ini momentum yang sangat pas untuk saya mohon maaf. Karena dosa saya terlalu banyak. Karena yang dipikir, yang diayai di Kementerian Agama tidak hanya penyuluh agama, melainkan di situ ada guru-guru, baik PNS maupun yang non PNS. Di situ ada takmir masjid, di situ ada marbot, di situ ada guru-guru TPQ, guru madrasah diniyah, juga menangani haji, menangani wakaf zakat, menangani RAMI MTS dengan segala pirantinya. Banyak yang kita tangani ini. Bahkan ada yang mengatakan bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah urusan Kementerian Agama. Nah tentu ini banyak orang yang tidak puas, termasuk mungkin panjenengan. Nah oleh karena itu di hari yang fitri ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama kosong-kosong ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian selanjutnya saya mohon kepada panjenengan, karena panjenengan ini ada masanya. Ya, ada masanya, ada waktunya. Karena SK jenengan itu insya Allah berapa tahun sekarang Pak Imam? 2024. Insya Allah nanti biasanya ya 2024 itu naiknya biasanya. Nah itu ya, makanya kita doakan setiap hari naik begitu ya. Nah itu lah. Ya ada, ya gitu-gitu biasanya, tapi ya jangan dijagakan. Ojo dijagakno, kok pasti 24 naik itu. Soalnya Pak Said ngomong biasa.
Nah, makanya berdoa saja. Kalaupun pemerintah ini tidak bisa menaikkan kesejahteraan kita, apakah kita berhenti menyuluh? Tentu tidak. Ya, kita ingat bahwa negara kita ini baru titik kulminasi mengalami sebuah kemerdekaan 17 Agustus 45. Padahal sebelum itu bertahun-tahun berjuang melawan penjajah. Dari pemerintah apa yang telah diberikan oleh pemerintah kepada kita, kepada pondok-pondok pesantren yang di situ diajarkan Al-Qur'an, pengajaran adab dan lain sebagainya, sopan santun. Tidak perlu pengakuan dari pemerintah. Nah, sekarang ini sudah ada benih-benih, embrio-embrio dari pemerintah untuk memberikan rekognisi atau pengakuan kepada kita. Saya setuju kesejahteraan ini yang ditambah daripada kuantitas atau jumlahnya yang ditambah. Setuju? Nah, sengam ini banter butuh duit berarti ya. Bapak Ibu yang saya hormati, maka saya mohon untuk kerjasamanya yang baik. Karena penyuluh agama ini antara satu dengan yang lain tugasnya beda. Karena orientasinya di masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang urusan kemasjidan, ada yang urusan narkoba, ada yang urusan keluarga sakinah dan macam-macam dan lain sebagainya. Tetapi apapun urusan kita itu sudah jenengan laksanakan secara baik. Maka sementara ini dan mudah-mudahan nanti ke depan juga tidak ada masalah yang terkait dengan penyuluh agama. Maksudnya ada komplain dari masyarakat bahwa penyuluh agama itu membuat sensasi atau membuat ketidaktenangan yang ada di dalam Kementerian Agama. Banyak orang-orang sana itu kalau bicara itu menyebut penyuluh agama. Bahkan Pak Menteri seringkali itu menyebut penyuluh agama karena memang garda terdepan penyuluh agama itu yang ada di desa-desa itu. Nah, maka dari itu jenengan lebih tahu daripada yang ada di atas, ya, utamanya Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nah, maka dari itu sekarang ini ada media sosial yang sangat-sangat cepat dan tidak ada batas. Nah, saya mohon ya panjenengan banyak untuk punya jaringan net kepada seluruh stakeholder masyarakat yang ada. Baik itu masyarakat yang pro kita atau yang kontra dengan kita. Karena masyarakat itu adalah garapan kita semuanya. Jangan sekali-kali kita putus asa, kemudian berjuang tidak ada hasil. Karena kita ini adalah li'i'lai kalimatillah, berjuang di jalan Allah untuk mengajak amar ma'ruf nahi mungkar kepada masyarakat. Maka ini adalah sebuah perjuangan yang sudah dilaksanakan oleh pejuang-pejuang dulu, dan kita ini insya Allah tidak ada apa-apanya daripada orang-orang pejuang-pejuang agama pada saat dulu sebelum kita. Nah, maka dari itu, karena bagaimanapun jenengan sudah bagian dari keluarga besar Kementerian Agama, mohon marwah Kementerian Agama ini tolong untuk dijaga bahwa jenengan adalah posisinya sebagai seorang penyuluh agama. Tentu apa yang kita lakukan di masyarakat itu pasti mendapatkan sorotan. Karena masyarakat tahu bahwa si A, si Fulan, dan si Fulana ini adalah seorang penyuluh agama. Harus betul-betul membawa agama. Kalau enggak, pasti nanti mendapatkan cemuan. Wong penyuluh agama kok waktu hujan-hujan itu katoan hanya segini saja, pakai kaos segini saja. Itu menunjukkan dadanya yang datar, mungkin begitu. Wong penyuluh agama putri kok melayu-melayu gak katoan. Itu. Iku kok nek ana insyaallah tak ajak nek ngene iku. Isis. Nah, itu. Tingkah laku sifat perkataan harus mencerminkan seorang penyuluh. Ada penyuluh itu kan banyak. Penyuluh KB, penyuluh pertanian. Kita ini penyuluh agama. Harus mencerminkan agama. Sehingga kemanapun, ya situasi apapun, jenengan harus mencerminkan seorang Kementerian Agama. Orang Kementerian Agama
baik yang PNS maupun non PNS, tetap di masyarakat itu dituntut untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, karena jenengan sudah menjadi keluarga besar kantor Kementerian Agama. Urusan apa saja, tidak hanya urusan kepenyuluhan. Seperti hari ini urusan haji, pasti jenengan juga ditanya bagaimana terkait dengan haji dan sebagainya. Jangan pernah bicara bahwa saya adalah bukan orang Kementerian Agama, saya tidak bisa menjawab karena saya bukan kasih haji. Jangan begitu. Itu adalah pertanyaannya, jawaban yang salah. Tidak boleh seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, nah maka dari itu, dari kita mohon panjenengan tetap menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang istilahnya tidak pantas untuk kita lakukan. Panjenengan sudah baik, tapi suami panjenengan nggak baik, tetap juga tersangkut. Suami panjenengan baik, anak jenengan nggak baik, tetap juga tersangkut, karena itu bagian dari pembinaan di lingkungan keluarga. Penyuluh agama tentunya, meskipun masih muda atau yang sudah tua, yang namanya penyuluh agama ya kemana-mana aja banyak bawa kopiah, apalagi pada saat pembinaan atau tausiah. Nah gitu. Nah kopiahnya yang sudah jelek jangan dipakai. Minta Pak Imam Hanafi. Insya Allah gak dikasih. Nah gitu. Nah itu meskipun bayaran kita itu sangat-sangat kecil, kompensasi dari pemerintah menurut kita masih kecil, tetapi penampilan terus itu. Tirulah orang-orang yang ada di Raudhatul Atfal. Guru-guru RA itu ya di Gresik ini yang negeri bisa dihitung, mungkin nggak ada yang 10 orang juga nggak ada. Tetapi pada saat kita undang jumlahnya luar biasa, ratusan ribuan itu. Tetapi kalau kita undang seperti ini, Masya Allah sama ya penyuluh ini masih karat karit ini, jilbab kan masih karat karit ini. Kalau RA itu diundang hari ini pakai baju ini, pakai jilbab seluruhnya seret gitu. Besok hari Selasa juga begitu, pakaian ini orangnya padahal sama itu, sampai Senin sampai Sabtu dengan pakaian yang berbeda itu sanggup. Pertanyaannya, bayarannya berapa mereka? Nah gitu. Penampilan jari basuki mawa beyo ajining diri sekolah adine rogok kok Bu Sono. Makanya kan kopiah-kopiah sing mambu-mambu tikus itu ya dibuang gitu lah. Ini penyuluh agama gitu loh. Biar nanti tidak ada komplain dari masyarakat, anak buahnya sapa iki ganteng kaya Imam Hanafi. Oh pantesan orang Kementerian Agama kepalanya siapa dulu dong. Nah gitu. Nangko anak penyuluh sing legere kabeh welek ini. Iki berarti gak ada pembinaan dari Pak Said, wong kepalanya ganteng kaya ngene. Nah itulah. Nah gitu. Jadi mari kita hargai diri kita dengan apa yang kita lakukan, baik perkataan maupun perbuatan. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kemudian terkait dengan kepenyuluhan. Jenengan jangan stagnasi. Jenengan itu harus membaca situasi-situasi terkini. Apalagi sekarang ini perubahan adalah sangat-sangat cepat sekali. Sehingga kita harus update berita-berita terkini. Jangan berita-berita yang basi kemarin jenengan sampaikan, ditertawakan orang. Kalau sekarang kita manasik haji, mengisi manasik, jangan ala aturan yang kemarin, karena sudah ada perubahannya. Menyebut TPHD, tim petugas haji daerah, ditertawakan orang sekarang, karena sekarang sudah tidak ada TPHD. TPHD sudah pensiun, sudah meninggal itu. Adanya PHD, petugas haji daerah. Kalau kita dulu menyebut KBIH, oke KBIH, sekarang sudah almarhum KBIH, namanya KBIHU, karena urusannya ada umrohnya. Nah itu harus update. Dan jenengan jangan pernah menyampaikan, meneruskan informasi dari WA yang belum tentu itu sumbernya. Jenengan katakanlah penyuluh agama lebih dulu tahu, padahal itu hanya copy paste saja kepada orang lain, itu juga bahaya. Maka sekarang ini kita bisa memperoleh pahala yang banyak gara-gara media sosial, tapi kita banyak memperoleh dosa gara-gara media sosial. Sehingga harus difilter, disaring betul-betul media sosial itu untuk kita nge-share kepada grup-grup yang
yang ada. Meskipun memang kapasitas jenengan sebagai seorang penyuluh agama. Bapak Ibu yang saya hormati, maka saya mohon dengan masyarakat pada saat penyuluhan itu betul-betul dilaksanakan. Jangan hanya minta stempel. Itu berarti tujuan awal sudah salah. Maka kalau ada penyuluh agama di Gresik seperti ini, langsung saja membuat surat pernyataan mundur. Karena yang antri itu penyuluh agama ini kan beda. Kalau kepala kantornya ini pensiun atau dimutasi, pasti diganti lain dengan pelantikan yang baru. Tetapi penyuluh agama ini kayak DPR kok. Begitu mengundurkan diri, itu langsung ada PAW kok. Pengganti antar waktu, karena masih banyak yang antri. Yang antri untuk orang-orang seperti panjenengan itu. Makanya oke lah, untuk sekarang ini istilahnya status jenengan, kedudukan jenengan oke lah dipandang sebelah mata oleh orang lain, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala jenengan nanti insya Allah akan menduduki maqam mahmudah di sana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, jenengan yang enak nyampaikan kepada masyarakat, yang dingin gitu. Pokoknya kemauannya masyarakat itu seperti apa, asal tidak mengajak kemungkaran, jenengan turuti. Bu, Pak, sekarang penyuluhan tidak di sini, bosen di dalam kelas atau di dalam ruangan. Gimana kalau kita ke Hotel Sahid Iman? Oh, gelem mau. Jenengan mau? Atau bagaimana kita rame-rame ke Mbawean dan sebagainya supaya kita makan ikan bersama di sana? Enggak apa-apa. Kemudian kalau ada yang ngundang, jenengan jangan sampai jual mahal begitu. Diundang jam 9, jam 11. Itu kayak nggak ada penceramah lagi kecuali penyuluh agama begitu. Kalau ada yang ngundang, datanglah. Kalau memang butuh tanda tangan, butuh stempel lah. Nah gitu. Karena memang itu harus jenengan laporkan. Pak Imam Hanafi ini apa saja yang dilakukan, yang berhubungan apa saja di wilayahnya maupun tidak di wilayahnya, itu di video ya kayak gini. Ini tadi saya ngomong, Pak, saya nggak ngebawa apa-apa ini. Saya baru manasik 2 tempat ini tadi. Nah, kemudian langsung ke sini. Jadi ada dokumen seperti ini. Jadi tidak bisa. Ini ke saya di sa'i apa ini? Ini nggak bisa hilang ini. Saya tadi nggak mau. Nggak usah Pak, saya nggak siap gitu. Nggak apa-apa Pak. Pak saya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, beliaunya ini setiap ada kesempatan mesti ada dokumen, sehingga diminta itu ada. Panjenengan juga begitu. Kalau diminta kemarin jenengan ngisi di sana, mana dokumennya? Nah gitu. Karena harus ada tulisan, dan tulisan jenengan itu diperlukan ya untuk mencairkan yang 1 juta itu. Jangan pernah mau 1 juta yang dakik ya dan lain sebagainya itu. Karena ada ini meskipun kecil uang negara. Dan regulasinya seperti itu. Jangan pernah ngomong seperti itu. Itulah yang mengakibatkan rezeki kita tidak barokah ya, gara-gara seperti itu. Nah makanya sudahlah, yang ada ini kita syukuri. Nah maka dari itu saya mohonkan jangan sampai kita nunggak laporkan apa yang panjenengan yang saya hormati. Supaya kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa dibarengi dengan perlindungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf barangkali ada penghormatan yang kurang berkenan baik tempat maupun pasugatan apa saja. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.